Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas idza waradal athar batalan nadhar. Jika sudah ada athar yang dimaksud di sini adalah dalil. Jika sudah ada dalil, maka batal seluruh apa? Seluruh pendapat. Mau pendapat Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Bukhari, mau pendapat Imam Malik, bahkan pendapat Abu Bakar dan Umar. Seperti haji tamattu. Kebenaran adalah dalil. Islam ini agama yang berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pendapat siapapun. Wajib kita ingat wasiat Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang yang tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dijamin sesat, dijamin sesat. Ya. Taraktu fikum amraini lan tadillu abadan. Tidak akan sesat kalian selama-lamanya kalau berpegang kepada dua peninggalanku, Al-Quran dan Sunnah. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya dari sabda beliau ini apa? Dijamin pasti sesat kalau tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Tentu ala fahmi sahabat. Walaupun itu hampir disepakati oleh para ulama hari ini, 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Di zaman Imam Bukhari, para ulama hampir sepakat bahwa orang tua boleh memberikan hadiah kepada anaknya dengan tidak dengan tidak adil. Saya sebagai orang tua, saya punya harta, misalnya anak pertama saya belikan rumah seharga 1 miliar misalnya. Anak kedua saya belikan rumah seharga 200 juta. Anak ketiga saya tidak belikan misalnya. Boleh. Kenapa? Karena itu kan harta saya. Itu hampir sepakat di zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari satu-satunya yang menentang. Tidak. Haram. Gak boleh. Batil. Zalim. Imam Bukhari tadi kan pendapat ya. Ya hak dia, orang harta dia. Hak saya sebagai orang tua, orang uang saya. Ya. Pendapat kan? Adapun Imam Bukhari tidak dengan pendapat beliau, tapi dengan dalil. Nu'man bin Bishir. Nu'man anaknya Bishir, di mana Bishir memberikan sebidang tanah kepada Nu'man anaknya. Lalu istrinya Bishir, ibunya Nu'man, tentu Bishir salah satu istri Bishir ya, mengatakan, aku tidak tenang, aku tidak puas sebelum pemberian ini disaksikan oleh Nabi SAW. Maka keduanya atau ketiganya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, memohon kepada Nabi untuk menyaksikan pemberian itu sebagai saksi.
Nabi bertanya, apakah engkau punya anak lain selain Nu'man? Punya ya Rasul. Engkau berikan juga sebidang tanah sama seperti ke Nu'man? Dijawab, tidak ya Rasul. Yang aku beri cuman Nu'man, yang lain anakku tidak aku beri. Apa kata Nabi? Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan dolim ini. Ini pendapat apa dalil? Dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka walaupun Imam Bukhari seorang diri atau hampir seorang diri, tentu beliau yang menang, dan beliau yang meriwayatkan hadis ini kan. Begini beragama. Walaupun jumhur, walaupun mayoritas bisa kalah oleh satu dua ulama, oleh seorang manusia yang bawa dalil. Ya, agama ini tidak seperti demokrasi. Demokrasi iya, yang meriwayatkan tidak menggerakkan jari ini puluhan, yang meriwayatkan menggerakkan jari cuma satu, satu kalah sama puluhan. Itu demokrasi. Itu bukan prinsip Islam. Prinsip Islam, siapa yang aqrab lis-shawab, siapa yang lebih kuat hujahnya walaupun seorang diri. Contoh sederhana hari ini, guru-guru kita, para asatidzah kita, sering kita dengar mengajarkan kepada murid-muridnya, para jamaah, kalau ada yang mengucapkan barakallahu fi, barakallahu fi, jawabnya wa fiik barakallah. Ini sepertinya hampir merata ya. Apakah ini berdasarkan dalil? Kalau berdasarkan dalil tentu sami'na wa ata'na. Antum ingat ketika Nabi menyerahkan uang 1 dinar kepada Urwah untuk membeli seekor kambing. Nabi serahkan 1 dinar. Hari itu harga seekor kambing ya sekitar 1 dinar. Ya. Ini luar biasa mata uang emas dinar. Sekarang antum tanyakan ke mana, Antam atau apa, 1 dinar kira-kira berapa juta? Saya kira antara 3 juta sampai 4 juta. Pas kan seekor kambing? Di zaman Nabi sampai hari ini 1 dinar nilainya tidak berubah. Iya. Coba kalau pakai rupiah. Boro-boro zaman Nabi, zaman perjuangan 45 atau zaman PKI lah. Ya. 1000 di zaman PKI, bisa beli ini, beli itu, beli ini. Mungkin berani nikah kali ya, 1000. Ya. Sekarang boro-boro tukang parkir aja kadang kesel kasih 1000 doang, ya kan? Nah itu karena tidak pakai emas, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu bukan pembahasan kita. Nah, si Urwah ini diberi oleh Nabi 1 dinar dengan tujuan supaya membeli kambing, seekor kambing. Nabi butuh seekor kambing. Urwah terkenal sebagai orang sahabat yang pintar dalam jual beli, pintar lawar, pintar jualan. Nah, 1 dinar yang mestinya dapat 1 ekor, karena dia pintar nawar ya, dapat 2 ekor. Karena pintar nawar. Ya mungkin nggak terlalu gede atau apa ya, pokoknya dia pintar nawar. Karena Nabi butuhnya cuma seekor, maka yang 1 ekor lagi dijual oleh Urwah. Dijual. Laku berapa? Antum tahu? Laku 1 dinar. Laku 1 dinar karena dia beli pintar nawar, jual ya pintar, tapi nggak pakai bohong. Ya, nggak pakai bohong. Banyak kan orang yang pintar jualan, pintar beli, tapi nggak bohong. Nah, dapatlah Urwah ini seekor kambing, sementara 1 dinar kembali ke dia.
Lalu datang pada Nabi, ini ya Rasul, ini kambing yang engkau butuhkan, ini 1 dinar dari engkau. Kok bisa begitu? Diceritakan begini. Dan Nabi nggak bilang, oh itu hak kamu, kan itu kepiawaian kamu, kemahiran kamu. Enggak. Dua-duanya diterima oleh Nabi SAW. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang diberi amanah, orang yang disuruh, tidak boleh ngambil untung. Kalau boleh ngambil untung, tentu Nabi akan mengatakan ini hak kamu. Padahal dia nggak dibayar ya. Urwah hanya disuruh, diberi amanah oleh Nabi, nggak dibayar. Gimana kalau dibayar? Nggak dibayar saja tidak boleh mengambil untung. Ya, betapa jauh sunnah Nabi dari kita hari ini dalam berdagang. Ya, kita boro-boro disuruh, sudah digaji setiap bulan, tapi masih mengambil hal-hal seperti itu. Ini sudah umum, bukan rahasia lagi. Nabi kagum terhadap Urwah ini dalam membeli, dalam menjual. Lalu Nabi mengucapkan, barakallahu fiik. Apa yang diucapkan oleh Urwah? Riwayat itu nggak ada Urwah mengatakan wa fiik barakallah. Nggak ada. Coba antum baca lagi hadisnya dari awal sampai akhir. Nggak ada Urwah membalas dengan wa fiik barakallah. Ya. Yeah. Satu lagi, ketika Abdurrahman bin Auf awal-awal datang hijrah ke Madinah, disaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi, dan beliau menawari Abdurrahman bin Auf setengah hartanya, setengah istrinya. Maksudnya istrinya 2, yang 1 kalau engkau mau biar aku cerai, engkau nikahi dia. Dua-duanya ditolak sambil mengucapkan barakallahu fiik. Apa jawaban sahabat ini? Gak ada. Antum baca lagi hadis itu, gak ada Sa'ad bin Rabi menjawab wa fiik barakallah, gak ada. Ya, apa iya para sahabat terluput dari ini? Atau Urwah tadi, setidaknya kalau itu sunnah, tentu Nabi ajarkan. Kenapa engkau diam saja ketika aku mengucapkan barakallahu fi? Kenapa engkau tidak jawab wa fiik barakallah? Ya. Ini beda dengan assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepakat seluruh para a'immah berdasarkan dalil yang jelas. Atau bersin mengucapkan alhamdulillah, dijawab oleh yang mendengar dengan yarhamukallah, ini jelas dalilnya. Tapi barakallah dijawab dengan wa fiik barakallah, justru mana dalilnya? Satu lagi, ketika ada seorang wanita dari kejauhan mendengar di Masjid Nabawi beberapa sahabat, para sahabat teriak histeris di hadapan Nabi SAW karena pidato Nabi, khutbah Nabi yang menggambarkan sesuatu yang dahsyat hari kiamat atau apa. Banyak yang teriak. Nah, si wanita ini mendengar, tapi apa jelasnya kan dia nggak paham, kan dia nggak ada di situ. Nah, lewatlah orang Ansar. Si wanita ini bertanya, ya fulan, tadi Rasul bilang apa sehingga banyak para sahabat yang teriak histeris? Barakallahu fi. Sama sahabat ini juga tidak menjawab dengan wa fiik barakallah. Pertanyaan besar, dari mana menjawab wa fiik barakallah ketika ada ucapan barakallahu fi? Al-Imam An-Nasai meriwayatkan hadis Aisyah yang menyuruh Barirah. Barangkali letak kesalahpahaman di sini. Barirah disuruh oleh Aisyah untuk menghadiahkan satu makanan kepada seseorang. Dibawalah makanan dari Aisyah itu kepada orang yang dituju. Nggak selang lama balik lagi ke Aisyah.
Ini sepertinya Nabi sudah wafat ya. Aisyah bertanya kepada Barirah, budaknya ini, waktu engkau memberikan hadiah ini kepada dia, dia bilang apa? Dijawab, dia bilang, barakallahu fiik. Engkau jawab apa? Aku nggak jawab apa-apa. Aisyah mengatakan, lain kali kalau engkau memberikan sesuatu, hadiah, sedekah dan lain-lain, yang diberi mengucapkan barakallahu fiik, jawablah dengan wa fiik barakallah. Barangkali hadis ini yang dijadikan oleh sebagian saudara kita untuk menyimpulkan bahwa barakallahu fiik dibalas dengan wa fiik barakallah. Mereka lupa ada sesuatu di sini. Apa? Ada sesuatu di sini. Apa? Hadiah, sedekah, pemberian. Kalau berhubungan dengan pemberian, sedekah, makanan, uang, ini, itu, lalu yang diberi mengucapkan barakallah fiik, maka dibalas dengan wa fiik barakallah. Dan itu judul yang ada di An-Nasa'i At-Tirmidzi ya. Ucapan yang diucapkan oleh sang pemberi ketika yang diberi mengucapkan barakallahu fiik, yaitu wa fiik barakallah. Adapun ketika tidak ada hubungannya dengan pemberian dan seterusnya, ya sudah, tidak dijawab. Ini dalil. Ya. Jangan kita hanya mengikuti apa yang menjadi mayoritas yang diajarkan, walaupun oleh guru-guru kita, walaupun oleh para masyayikh kita, tetap patokan kita adalah dalil, kecuali yang tidak tahu tentunya. Bagi yang tahu tentu harus meninggalkan siapapun demi dalil. Awal mula kerusakan dalam Islam itu ra'yu, logika, akal, keumuman dijadikan nomor satu, dalil nomor sekian. Ini awal mula kerusakan. Maka hati-hati. Dan tentu tidak akan bisa kita berpegang kepada dalil kalau apa? Kalau kita tidak belajar. Ya tahu dalil dari mana? Enggak belajar. Yang ada mengikuti. Ya, maka terus belajar. Apa yang dipelajari? Tentu Al-Quran dan Sunnah. Dalil kan cuma Al-Quran dan Sunnah. Adakah dalil di luar Al-Quran dan Sunnah? Adakah? Ya tidak ada. Mana ada dalil di luar Al-Quran dan Sunnah? Ya, dalil Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat. Lo kias bagaimana? Kias bagian dari Al-Quran dan Sunnah. Yang mengajarkan kias siapa? Nabi SAW. Jadi ketika kita mengatakan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman sahabat, selesai. Nggak perlu ijma, kias bagaimana? Udah masuk di situ. Kalau kita betul-betul belajar Sunnah, kita akan tahu apa itu kias. Karena yang pertama kali mengajarkan kias siapa? Rasulullah SAW. Ketika Umar bertanya kepada beliau, ya Rasul, apa hukumnya ketika siang hari aku berpuasa, aku mencium istriku? Apa jawab Nabi? Boleh. Nabi nggak bilang nggak boleh. Nabi balik bertanya, bagaimana kalau engkau kumur-kumur? Ya. Beliau mengkiaskan mencium istri dengan kumur-kumur. Bolehkah ketika berpuasa itu kumur-kumur? Boleh apa tidak? Boleh. Tapi hati-hati. Jangan mentang-mentang boleh lalu dipenuhi mulut kumur-kumur, apalagi sambil ngedongak, ya, nggak pakai hati-hati, tiba-tiba gelek masuk, gimana? Begitu pula mencium istri, hati-hati. Jangan mentang-mentang boleh, ayo aja, istilahnya ya. Apalagi anak muda, apalagi baru setengah bulan nikah. Maka Nabi pernah ditanya oleh seseorang dengan jawaban yang berbeda
padahal pertanyaannya sama persis. Bolehkah aku mencium istriku ketika puasa? Kata Nabi, boleh. Kemudian atau di lain hari Nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama, bolehkah aku mencium istriku ketika puasa? Kata Nabi, jangan. Kenapa begitu? Padahal pertanyaannya sama persis, yang satu boleh, yang satu jangan. Karena yang beliau menjawab boleh itu kepada orang yang bertanya dan umurnya sudah tua, mungkin kakek-kakek ya. Yang Nabi bilang jangan pada anak muda ya. Hal seperti ini harus difahami, perhatikan betul ya. Itu kias. InsyaAllah nanti akan kita bahas lebih rinci tentang kias, karena kias itu ada 3 ya, bukan satu macam saja. Ini khusus nanti di bab kias. Kita lanjutkan. Ini yang tadi antum cermati betul-betul, antum gigit dengan gigi geraham karena bagian manhaj yang sangat besar, meninggalkan pendapat siapapun demi dalil. Selanjutnya, al-yakinu la yazulu bisyak. Ini sepertinya waktu itu pernah kita singgung secara rinci, adalah keyakinan tidak boleh digugurkan, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Ini yakin, ini ragu. Yang yakin yang menang. Ragu harus kalah. Tidak boleh keraguan mengalahkan keyakinan. Keyakinan yang harus menghancurkan keraguan. Antum yakin betul bahwa tadi jam 9 pagi berwudu. Yakin betul, ingat betul. Habis wudu solat duha, habis solat duha baca Al-Quran, habis baca Al-Quran buka laptop, telepon sana, telepon sini, bikin kopi, ini itu, banyak kegiatan sampai terdengar azan zuhur misalnya ya. Nah, pas mau berangkat ke masjid azan zuhur, antum ragu. Saya sudah kentut apa belum? Saya sudah kentut apa belum? Ragu kan? Maka menurut kaidah ini, antum datang ke masjid, wudu apa enggak usah? Enggak usah. Enggak usah, karena antum kentut ragu. Sedangkan antum sudah wudu tadi jam 9, ragu apa yakin? Yakin. Yang yakin yang menang, ragu harus dikalahkan. Maka kaidah lebih baik hati-hatilah. Lebih baik hati-hati. Hati-hati bukan di situ ya. Hati-hati itu ketika kita mendatangi satu tempat, tercampur di tempat itu antara hak dan batil, ya sudah, jangan datang. Ini hati-hati namanya. Ketika kita mau berkumpul-kumpul dengan teman lama kita yang besar kemungkinan nanti akan ikhtilat ini begitu, kita nggak datang, itu hati-hati namanya. Tapi ini tidak. Ini pakai kaidah yang lain. Al-yakinu la yazulu bisyak. Bahwa keyakinan tidak boleh hilang, tidak boleh dikalahkan oleh keraguan. Ya. Sebaliknya, misalnya antum yakin bahwa jam 9 tadi antum kencing misalnya. Antum yakin betul. Jam 9 tadi habis nelpon si fulan, antum ke toilet kencing. Nah, sekarang terdengar azan zuhur. Ya. Antum ragu. Habis kencing tadi saya wudu apa enggak ya? Habis kencing tadi saya wudu apa enggak ya? Maka wudu jangan. Harus wudu.
Karena wudunya itu ragu, kencingnya tadi yakin. Maka yang menang yakinnya. Ya. Maka harus sesuatu itu harus berada di atas keyakinan kita. Ya. Bagaimana kalau contoh yang awal tadi? Bagaimana kalau ternyata kita sudah kentut? Nggak masalah. Kita sudah mengikuti kaidah. Gimana kalau ternyata udah kentut kita lupa? Nggak masalah. Kita sudah mengikuti kaidah. Ya. Walaupun sekali lagi ternyata ya ada saja kemungkinan namanya lupa, ya kan? Tapi ya, mengikuti kaidah tadi. Yang ragu tidak boleh menang. Yang harus menang itu yang yakin. Keyakinan itu yang harus dipegang. Oleh karena itu, dalam hal tertentu yang mendatangkan keyakinan harus dipilih. Ya. Ambil contoh begini. Saya misalnya mengatakan, saya telah menceraikan istri saya. Sementara istri saya bilang kemana-mana, saya belum dicerai oleh suami saya. Kita yang dengar ini pegang ucapan siapa? Suami. Karena hak talak itu di mulut siapa? Suami, bukan istri. Maka walaupun istri mengatakan saya belum dicerai, kata suaminya, aku telah ceraikan dia, suami yang menang. Sebaliknya, saya bilang ke orang-orang, Fulan ini anak saya, anak susuan saya. Dia pernah nyusu kepada istri saya waktu dia bayi. 3 kali kenyang lebih. Dia anak susuan saya. Sementara istri saya mengatakan dia bukan anak susu saya. Saya belum pernah menyusui dia, atau mungkin menyusui baru 1 kali, kan belum jatuh mahram. Ucapan siapa yang dipegang? Istri. Karena hak susuan itu di istri. Ini berangkat dari kaidah ini. Keyakinan itu dibangun di mana? Siapa yang berhak? Ya. Dengan demikian insyaallah taala kita akan beragama ini, bahkan menjalankan apa yang Allah perintahkan di dunia ini dengan ilmu, dengan kaidah. Ini tentang keyakinan, ya. Tidak boleh sekali lagi keyakinan dikalahkan oleh keraguan. Oleh karena itu, kalau ada perawi ragu, ditinggalkan, ya. Perawi yang diragukan itu ditinggalkan. Karena keraguan itu harus ditinggalkan, dikalahkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu dan ambil apa yang engkau tidak ragu. Walaupun sekali lagi ternyata salah, nggak masalah. Orang yang salah sementara dia dalam rangka taat kepada kaidah berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, selesai. Dia tidak bertanggung jawab dan dia telah berbuat taat. Mana dalil? Sebuah pertanyaan. Mungkinkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat belum puasa Ramadan, padahal itu hari sudah 1 Ramadan, tapi Nabi belum berpuasa, menganggap bahwa ini masih 30 Sya'ban? Mungkinkah? Mungkin, sangat mungkin sekali. Tahu dari mana mungkin? Dari sabda Nabi SAW, "Summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Ini ada hilal nih, kelihatan hilal, ya, saat malam 30 Sya'ban. Jadi ada 2 kemungkinan. Besok bisa 30 Sya'ban, besok bisa 1 Ramadan. Tergantung hilal terlihat atau tidak. Dan ini sabda Nabi, tidak boleh dikalahkan oleh
teori dan ilmu apapun. Karena sabda Nabi berarti ilmu Allah. Mana mungkin ilmu Allah dikalahkan oleh ilmu hisab, ciptaan manusia, rekayasa, mereka menghitung-hitung. Sementara Nabi sudah bersabda. Kecuali Nabi tidak bersabda, awali bulan Dzulhijjah, awali bulan Dzulqa'dah, awali bulan Rajab dengan melihat hilal. Enggak ada sabda Nabi seperti itu. Satu-satunya sabda Nabi tentang hilal itu hanya Ramadan. Awal Ramadan dan akhir Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jangan sampai sabda Nabi ini hilang, musnah, dibuang. Karena apa? Karena ilmu hisab muncul. Ya. Nabi mengatakan, awali Ramadan kalian dengan cara melihat hilal dan akhiri Ramadan kalian dengan cara melihat hilal. Fa in gumma, jika mendung maka genapkan Sya'ban menjadi 30 hari, genapkan Syawal, genapkan Ramadan 30 hari. Kalau mendung. Nah, hari itu mendung. Hari itu hilal ada. Allah Maha Tahu, Maha Kuasa. Ada, tapi mendung. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Berarti menggenapkan Sya'ban 30 hari, padahal ketika ada hilal mestinya kan besok 1 Ramadan. Salahkah? Ya salah. Dosakah? Tidak. Karena sudah mengikuti prosedur, mengikuti kaidah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Ya. Yeah. Nah, orang-orang yang mensejajarkan diri dengan Rasulullah SAW, bahkan melebihi dengan lisanul hal, bukan lisan yang ada di mulut, nggak kedengeran, tapi mereka mengatakan secara otomatis, ya Rasul, kami telah belajar ilmu hisab, kami tahu mendung nggak mendung, kami tahu bahwa Ramadan tahun ini jatuh di hari Senin misalnya. Jangankan Ramadan tahun ini ya Rasul, Ramadan 2030 kami sudah tahu jatuh di hari Rabu misalnya. Apa nggak sombong ini? Walaupun nggak keluar dari mulut mereka, tapi ya begitu keadaannya. Mereka sudah tahu kan, sudah menghitung kan, 2030 bahkan 2050 dengan hitungan mereka, jatuh di hari anu, jatuh di tanggal 10 Januari misalnya. Maka beliau mengatakan, man fassara al-Qur'ana bir-ra'yi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, nggak pakai ayat lain, nggak pakai hadis, nggak pakai kaidah bahasa Arab, nggak pakai pemahaman sahabat, pokoknya dia dengan ra'yunya, dengan pendapatnya, dengan akalnya menafsirkan Al-Quran, dan ternyata tafsirannya benar. Ternyata tafsirannya benar, sama dengan tafsiran sahabat misalnya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab misalnya, sesuai dengan sabda Nabi SAW misalnya, tapi dia berpendapat kebetulan aja sama. Maka apa kata Nabi? Pahala apa dosa? Dosa. Dosa. Padahal benar. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti prosedur, dia tidak memakai kaidah. Berarti dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun benar. Sebaliknya, ada seorang imam berijtihad, Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, berijtihad tentang satu permasalahan yang beliau tidak tahu di Al-Quran di mana, di Sunnah di mana, sementara jawaban sangat dinantikan oleh umat misalnya. Maka Imam Syafi'i atau Imam Bukhari atau Imam Malik berijtihad, dan ternyata ijtihadnya salah. Maka beliau Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang berijtihad salah ini dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala satu, padahal salah. Kenapa? Karena mengikuti prosedur, mengikuti kaidah. Kalau kita yang berijtihad, berarti kita tidak mengikuti prosedur, tidak mengikuti kaidah. Karena kita bukan imam, antum bukan imam, saya bukan imam. Yang imam adalah Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik dan seterusnya. Atau Syalbani, Syekh bin Baz, Utsaimin. Bukan kita, bukan antum, bukan saya. Maka ketika antum coba-coba berijtihad, saya coba-coba berijtihad dan ternyata salah, dapat pahala satu?
tidak dapat dosa. Ya. Di sini kita harus betul-betul memahami kaidah. Ya, yang mudah sajalah mengamalkan dalil. Ada seorang ayah bawa golok, pegang tangan anaknya, dipotong tangan anaknya itu. Dan dia memotong tangan anaknya itu dalam rangka mengamalkan ayat Al-Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangan. Anaknya kebetulan mencuri, dia ngaku, dan sudah di atas nisab, ya, 10 juta misalnya mencurinya, atau 50 juta, jelas di atas nisab kan. Dia amalkan ayat itu dengan cara bawa golok memotong tangan anaknya itu. Pahala apa dosa? Dosa. Dia nggak tahu kaidah bahwa ayat itu buat siapa, dia nggak tahu. Ya. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi yang apabila kita amalkan justru kita dosa. Ini salah satunya. Ini salah satunya. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya, potonglah tangannya. Pezina baik laki dan perempuan, rajam 100, cambuk 100 kali. Waliyashhad adzabahuma ta'ifatu minal mu'minin. Dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh kaum muslimin beramai-ramai. Ya. Pertanyaan, siapa yang berhak merajam? Siapa yang berhak mencambuk? Siapa yang berhak memotong tangan? Siapa yang berhak menikahkan wanita yang tidak punya wali? Siapa yang berhak mengumumkan, saudara-saudara, besok kita perang, siapkan senjata, besok kita perang melawan negeri anu misalnya? Siapa yang berhak mengucapkan seperti itu? Presiden kita, khalifah kita, raja kita, Amirul Mukminin. Bukan kita, bukan ulama. Ulama nggak berhak. Ya. Antum pernah mendengar Imam Syafi'i mengumandangkan jihad? Nggak ada. Imam Malik, Imam Ahmad mengumandangkan jihad? Nggak ada. Karena mereka faham bahwa jihad itu bukan hak ulama. Memerintahkan jihad bukan hak ulama, tapi penguasa. Imam Ahmad tidak memimpin jihad. Yang memimpin jihad justru manusia yang pemahamannya bertolak belakang dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad meyakini bersama imam-imam yang lain bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Si fulan ini justru meyakini bahwa Al-Quran bukan kalamullah, Al-Quran itu makhluk. Dia yang memimpin jihad karena dia penguasa, khalifah al-Ma'mun yang terkena syubhat ilmu kalam, falasifah, Mu'tazilah meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ya, kita lanjutkan kaidah berikutnya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidah ini merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Kalau tidak ada kaidah ini, maka kita harus memilih mati daripada makan daging babi. Kita harus memilih ditembak kepala kita daripada minum khamr misalnya. Walillahilham, ada kaidah ini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal yang darurat itu menyangkut nyawa biasanya. Kesehatan, karena penyakit itu kan menjurus kepada kematian kan. Orang sakit kalau tidak sembuh kan mati. Maka dalam rangka berobat, mengobati penyakit, boleh membuka aurat, dipegang oleh lawan jenis yang bukan mahram, karena ini menyangkut nyawa. Seorang wanita dioperasi oleh dokter laki-laki, ya tentu melihat auratnya. Bolehkah? Boleh. Ini masalah nyawa. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau tidak ada kaidah ini, berarti harus siap mati.
harus memilih mati daripada dipegang oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini salah satu rahmat Allah. Boleh. Darurat boleh. Ya. Dan darurat ini sekali lagi hubungannya dengan nyawa. Tidak ada hubungannya dengan karir, gaji, nggak ada hubungannya. Darurat saya kalau terus pakai jenggot, nggak motong jenggot, ya karir saya nggak naik-naik. Darurat. Nah, nggak bisa. Darurat itu hubungannya nyawa, bukan gaji, bukan karir, ya. Bahkan dipecat pun bukan darurat. Kalau kan atasan saya bilang kalau nggak mau nyukur jenggot akan dipecat. Darurat ini nggak bisa. Emang kalau keluar dari situ pasti mati? Emang kalau keluar dari perusahaan itu pasti nggak punya uang, pasti nggak dapat kerjaan? Ini mengada-ada. Bumi Allah luas, dan banyak contoh keluar dari sebuah perusahaan padahal dia masih ingin di situ, gajinya besar. Dia terpaksa keluar karena riba misalnya, karena judi asuransi misalnya, karena harus motong jenggot misalnya, karena harus melepaskan jilbab dan misalnya. Nah, terpaksa keluar, mungkin sedih ya. Malah dapat kerjaan yang jauh lebih baik. Atau dia usaha malah sukses. Malah bisa menggaji puluhan bahkan ratusan karyawan. Ini bukan 1-2 contoh seperti itu. Dan dalam hal ini jangan lupa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Man taraka syai'an lillah. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu ini kebaikan, uang misalnya, gaji besar misalnya, dia tinggalkan, tapi karena Allah. Apa janji Allah? Awadahullahu lahu khairan minhu. Allah akan ganti yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih bermanfaat, dan seterusnya. Dan itu bukan 1-2. Ya. Saya kira tidak pantas kita ragu dengan janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara antum yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Tidak mungkin Nabi keliru dalam bersabda. Maka antum maju mundur mau meninggalkan perusahaan riba ini, maju mundur mau meninggalkan perusahaan judi asuransi ini, maju mundur mau keluar padahal sudah disuruh motong jenggot misalnya, buka jilbab misalnya, tidak pantas ya. Bismillah, keluar gitu. Antum masih ingat Hasan bin Ali? Hasan bin Ali, apa yang ditinggalkan oleh Hasan bin Ali? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, apa yang ditinggalkan oleh Hasan? Sesuatu yang sangat besar di dunia Islam. Apa? Khalifah. Beliau menjadi khalifah, orang nomor 1 di seluruh dunia Islam. Dan sepakat kaum muslimin melihat keilmuan, ketakwaan, kesolehan Hasan bin Ali, cucu Nabi alaihi salatu wassalam ya. Tapi Hasan tinggalkan kekhalifahan itu. Hasan merasa ada yang lebih cakap, ada yang lebih mampu, ada yang lebih senior, yaitu Muawiyah. Ya. Mungkinkah Hasan salah dalam menilai? Mungkinkah Hasan keliru dalam pilih orang? Ya, berarti kita lebih pintar dari Hasan. Hasan lebih tahu siapa Muawiyah daripada kita semua, daripada orang-orang Rafidhah, daripada orang-orang Khawarij itu. Hari ini kan sejarah itu diputar-putar. Ya, seolah Muawiyah itu manusia zalim, manusia fajir. Ya. Muawiyah didoakan baik oleh Nabi. Muawiyah penulis wahyu Nabi. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikanlah Muawiyah sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Maksudnya hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Adapun hidayatul taufik, jangankan Muawiyah, Nabi saja nggak punya.
nggak bisa memberikan hidayatul taufik kepada siapapun. Kalau Nabi bisa memberikan hidayatul taufik kepada orang lain, tentu Abu Talib akan diberi, Abu Jahal, Abu Lahab akan diberi sehingga masuk Islam. Ya, yang dimaksud adalah hidayatul bayan. Bagaimana Muawiyah yang begitu mulia dicaci maki oleh sebagian kaum muslimin, terutama yang terkena syubhat Rafidah. Ya. Hasan meninggalkan sesuatu yang luar biasa dalam dunia Islam, yaitu kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah. Apa kata para ulama mengomentari penyerahan Hasan terhadap Muawiyah ini? Awadahullahu lahu khairan minhu. Allah ganti untuk Hasan sesuatu yang jauh lebih besar. Apa? Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Keturunan siapa ini? Keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Ya. Kekhalifahan besar di akhir zaman nanti, yang di masa beliau luar biasa kaum muslimin meraih kejayaan. Gak ada negeri yang tidak tunduk kepada kekuasaan beliau. Islam jaya di masa beliau. Yahudi Nasrani lari tunggang langgang dari kejaran kaum muslimin, sampai mereka sembunyi di balik pohon, di balik batu, dan pohon-pohon tempat persembunyian mereka bisa bicara kecuali pohon Gharqad. Ya, siapa beliau ini? Keturunan Hasan, diberi sesuatu yang jauh lebih besar kepada salah satu keturunannya. Kan kaidah mengatakan bahwa anak, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cucunya cicit, terus pahalanya buat kita sebagai ayahnya, kakeknya, buyutnya, ya, ayahnya buyut, kakeknya buyut, buyutnya buyut, dan seterusnya, terus ke atas dan ke bawah, tidak putus. Beda kalau ke samping, putus. Apakah kita mendapatkan sesuatu dari ibadah keponakan kita? Tidak. Apakah kita mendapatkan pahala dari ibadah saudara kita? Nyamping? Enggak. Kalau dari anak kita, iya. Cucu kita, iya. Cicit kita, iya. Ke bawah. Ya. Karena Nabi sering menyebut Nabi Ibrahim dengan ayahku, bapakku, karena terus ke atas. Beliau ke atasnya Abdul Muthalib, terus sampai kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah kaidah yang wajib kita syukuri. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Hal-hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ya. Satu kaidah ini menjawab ribuan pertanyaan antum. Ya. Bolehkah kita menggendong seorang wanita yang bukan mahram kita karena dia berdarah-darah, kita bawa ke rumah sakit? Nah, ini jawabannya. Ya. Bolehkah kita makan daging babi di saat tidak ada makanan lain? Kalau kita tidak makan daging babi, itu tentu besar kemungkinan kita binasa. Ini jawabannya. Cuman ada tambahan, orang yang makan daging babi, orang yang makan daging yang haram, itu ghairu bagin wala adin. Ada syarat. Syaratnya apa? Tidak diniatkan. Tidak diniatkan. Tiba-tiba kita terperangkap di satu hutan. Misalnya ya, di hutan itu, di pulau itu tidak ada hewan lain kecuali babi. Sementara perbekalan kita habis. Perut makin lapar pasti ya. Nggak mungkin makin kenyang ya. Kalau makan ya baru kenyang. Nggak makan apa-apa tentu makin lapar, makin lemes. Sementara tidak ada apa-apa kecuali babi. Boleh. Ya. Tapi tidak disengaja ghairu bagin. Ya.
kalau pingin makan babi halal, ke pulau itu tuh, sengaja nggak usah bawa bekal dikit aja. Nggak boleh, ini niat, gitu. Ya, jadi memang tidak direncanakan, tiba-tiba berada dalam kondisi keadaan seperti itu. Yang kedua, wala adin, tidak boleh berlebihan. Ya, udah terpaksa motong babi, makan itu satu babi habis. Ya ini berlebihan, ya kan? Mumpung halal katanya. Ya tentu tidak seperti itu. Ya sekedarnya mungkin ya, pahanya doang misalnya atau apa ya. Dengan tidak senang tentunya. Bukan malah puas, kapan lagi nih halal, enggak begitu sifatnya ya. Wairobagin wala adin, syaratnya seperti itu ya. Dengan demikian antum bisa terapkan ketika ya seperti tadi, menggendong wanita yang bukan mahram karena dia memang berdarah-darah, butuh pertolongan segera oleh dokter di rumah sakit ya. Atau antum sakit yang memang tidak harus membuka aurat ya. Tetap kaidah itu dijalankan. Dan sekali lagi saya ulangi karena ini berbahaya ya, kalau antum sampai menganggap bahwa gaji turun, dipecat dari kerjaan, karir nggak naik-naik, ini bagian dari darurat. Ini bahaya sekali, dan itu yang kadang diucapkan oleh sebagian saudara-saudara kita orang awam, mengira bahwa ini darurat. Padahal sekali lagi, darurat itu sekitar apa tadi? Nyawa. Sakit kan berhubungan dengan nyawa ya. Tentang kedaruratan ini nanti akan ada beberapa kaidah ya, yang nanti masuk di kaidah kias panjang nanti insyaallah. Maka nanti kita bahas tersendiri, karena kias tidak berada di dalam satu jenis ya. Oleh karena itu ketika iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Kenapa aku yang dari api justru disuruh sujud, disuruh memuliakan Adam yang dari tanah? Para ulama bilang apa menanggapi ucapan iblis ini? Ya, kias batil, kias itu kias. Jadi antum jangan menyangka bahwa kias itu sekedar menyamakan. Ya. Ekstasi, narkoba, bir dikiaskan dengan khomer di zaman Nabi, itu memang betul kias, tapi bukan satu itu doang. Ucapan iblis seperti tadi juga disebut kias. Nanti dalam masalah kias akan masuk tentang darurat ini, agar kita semakin faham apa yang dimaksud dengan darurat. Wallahu a'lam. Iya, azan dulu silakan. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.